Halo semuanya, perkenalkan aku Muhammad Berlian, bisa panggil aku Berlian. Aku selaku sales eksekutif dari Serpong Natura City. Kali ini aku akan mereview rumah taman atau rumah River Valley di rumah contoh ini. Dengan luas bangunan 80 meter persegi dan luas tanahnya di 9x10, dan kita juga ada di tipe 64 ya. Dengan luas bangunan 64 meter persegi dan luas tanahnya di 9x10 juga. Dengan rumah tipe 2 lantai, udah tersedia 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, dan 2 karpet mobil. Nah, untuk hal yang mau ditanyakan, rumah 1 lantai maupun 2 lantai cukup hubungi di 0895 3410 33906. Kita ready untuk rumah 1 lantai start di 600 jutaan dan 2 lantai start di 1,2 M sampai harga 1,5 M. Nah, informasi lebih lanjut jangan lupa di WhatsApp atau hubungi Berlian. Nanti Berlian bantu balas apa kebutuhannya, apa fasilitas yang ada di sini. Oke, aku akan jelaskan. Untuk fasilitas di sini kita ada rumah nasi kapau. Untuk areanya ada di dekat kantor marketing office, dan juga ada STLR 77, dan kita juga ada mau launching KFC. Pokoknya di depan Serpong Natura City. Nah, untuk akses keluar 10-15 menit ke stasiun Rawabuntu maupun stasiun Serpong. Dan untuk ke Ion Mall BSD maupun AS BSD cukup 20-25 menit. Nah, kalau untuk ke bandara cukup 45 menit. Nah, untuk rumahnya di mana sih Serpong Natura City itu? Untuk Serpong Natura City, kalau kalian tahu Bundaran Pamulang, kalian lurus aja arah Puspitek Serpong. Nanti dari Puspitek Serpong itu kalian ngambil jalur arah kiri ke Jalan Baru. Nanti selesai dari Jalan Baru itu 10 meter sampai 15 meter itu ketemu Serpong Natura City. Jangan lupa janjian sama Berlian ya di 0895 3410 33906. Baik kakak-kakakku sekalian, untuk rumah ini aku jelaskan lagi. Dengan luas bangunan 80 meter persegi dan luas tanahnya di 9x10 atau 90 meter persegi. Rumah taman ini udah dapat 2 karpet mobil dan udah dapat free kanopi. Dan sini udah ada bagian taman. Harusnya space dari belah tengah ini sebenarnya ada bagian tamannya di sini. Nah, jadi kalian nggak perlu khawatir. Kalau kalian mau nge-upgrade, mau dijadiin kamar maupun taman, dibikin cafe shop juga kita bisa bikin atau request. Nah, sebelum kita review ke dalam, itulah yang bisa saya sampaikan di bagian depannya. Nah, yang tadi Berlian review di bagian depan itu kan ada bagian setengah. Nah, itu kan bagian rumah taman. Tapi balik lagi untuk requestan bapak atau ibu atau kakak-kakak sekalian, mau dibikin kayak dapur, ada tempat makan buat keluarga, dan ada kitchen set dan wastafel, dan mau taruh-taruh kayak semacam gelas maupun piring, dan mau benar-benar koleksi kayak piring ataupun gelas, kita juga bisa diaturkan sesuai requestan bapak atau ibu atau kakak-kakakku sekalian. Nah, untuk bagian dari rumah tamannya, sebenarnya rumah ini kenapa disebut rumah taman? Sebenarnya space dari sini itu ada tamannya sebenarnya, karena tergantung dari masing-masing customer requestnya mau dijadiin apa, mau dijadiin kamar ataupun bikin cafe shop, mau buat nyantai-nyantai bisa. Nah, untuk di bagian area ini kita akhirin dulu. Nah, kita bagian ke ruang tamu. Kalau untuk bagian ruang tamu ini, bagian sofanya ada di depan kita. Nah, untuk posisi TV-nya di bagian depan. Nah, kalian bisa naruh buku atau majalah komik ataupun buku-buku terpenting, maupun naruh laptop di sini. Ketika pulang kerja enak banget sambil selonjoran, sambil lihat TV. Nah, untuk akses dari ruang tamu ini lumayan luas. Karena apa? Kita juga ada pintu ya, pintu di sini untuk nyimpen perkakas-perkakas, misalnya hal-hal yang kayak penting untuk ditaruh di sini juga bisa. Dan untuk space-nya lumayan luas sih. Jadi buat nyantai-nyantai keluarga, buat acara arisan maupun kumpul-kumpul keluarga, worth it banget untuk ruangannya.
Oke, balik lagi kita akan ngebahas di kamar di lantai satunya ya. Nah, untuk kamar yang di lantai satunya ini udah ada satu kamar ya guys, ataupun bapak ibu ataupun kakak-kakak sekalian. Ruangan ini bisa banget misalnya lagi kumpul keluarga, lagi mau menginap, bisa diopsikan di kamar ini karena kamar ini gak terlalu privat. Nah, yang privat itu di kamar utama di lantai 2 sama di kamar ketiganya. Nah, untuk kamar ini satu bisa dibikin jadi gaming house, mau dibikin kayak studio band, terus mau dibikin kayak untuk live creator segala macem, cocok banget. Dan kalau misalnya mau dijadiin bahan untuk kayak kerja kayak kantoran gitu bisa, jadi nggak perlu khawatir. Nah, dari sini kalian bisa taruh buku maupun laptop. Nah, untuk kasurnya seperti ini. Dan untuk kamarnya lumayan luas, cocok lah kalau misalnya berkunjung, sedang menginap, bisa banget ditempatin di sini, maupun saudara, maupun keluarga, maupun teman-temannya. Oke, balik lagi kita akan mereview kamar mandinya seperti apa. Untuk bagian kamar mandi lumayan luas, udah ada klosetnya, ada showernya, ada kacanya, dan ada untuk cuci muka. Jadi ruangan juga lebih bersih, udah tersedia keramik juga nih di sini. Ya pokoknya cocok lah untuk bapak ibu atau kakak-kakakku sekalian. Nah, ini untuk kamar mandinya ada di lantai 1. Nah, untuk kamar mandi keduanya ada di lantai 2. Nanti kita bakalan review. Nah, untuk bagian kamar mandi yang aku bisa review ini ya, kurang lebih luasnya seperti ini ya. Nah, ini kalau misalnya mau taruh sebagian kayak pembersih muka, mau pakai skincare, mau taruh peralatan sampo maupun apapun itu bisa ditaruh di dalam. Oke, balik lagi kita ke review lantai 2. Nah, sebelum aku review di lantai 2, kita juga untuk akses tangganya seperti ini ya. Dan kalau misalnya untuk akses mau penyimpanan barang-barang maupun apa yang barang-barang nggak penting bisa disimpan di sini. Kalau mau ditaruh mainan anak maupun ditaruhin perkakas suami maupun istri bisa ditaruh di dalam. Nah, untuk kurang lebihnya untuk tangganya worth it banget, bagus banget. Dan yang lebih aman kalau kakak-kakakku atau bapak atau ibu ini bisa dikasih pelang kalau punya anak bayi. Bisa dikasih pelang biar nggak melanda ke atas. Takutnya namanya punya anak bayi kan harus dikhawatirkan banget kan, namanya dari fasilitas rumah ini gitu. Lebih enak sih ditaruh pelang gitu, maupun kayu maupun kayak semacam bahan-bahan atom gitu. Oke, dari saya penjelasan dari kamar mandi, tangga maupun penyimpanan perkakasnya. Nah, kita langsung review di bagian lantai 2-nya. Nah, buat bapak ibu atau kakak-kakakku sekalian, untuk bagian kamar utamanya udah ada satu kamar mandi. Jadi yang saya jelaskan tadi tersedia 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, dan 2 karpet mobil. Nah, untuk kamar mandinya ada di bagian kamar utama suami istri. Untuk ruangannya lumayan lega, dan untuk bagian kasurnya juga ini lumayan luas. Kasurnya juga bagian luas nih, untuk kasur hitungan 2 meter 200 cm 200 cm, lumayan lega ya. Nah, jadi udah ada bagian jendela, jadi untuk pencahayaannya udah masuk. Jadi ketika bapak ibu ketika mau istirahat, mau lagi ngopi di dalam, itu bisa banget sambil ngeliat pemandangan di luar. Jadi nggak perlu khawatir, oh kok nggak ada pemandangannya apa gimana, nggak ada yang bisa dilihatin di atas. Ada kok untuk bagian dari jendelanya juga udah ada, karena biar pencahayaan masuk ya. Nah, untuk bagiannya kurang lebihnya seperti ini, bisa ditaruh lemari. Nah, perkakas istri buat dandan maupun skincare maupun apa bisa ditaruh sini. Oke, untuk bagian kamar utamanya udah saya review. Balik ke reviewan kamar mandi. Nah, untuk bagian kamar mandi kurang lebih sama kayak di lantai 1. Udah tersedia bukan wastafel ya, bagian buat cuci muka dan kaca, dan ada klosetnya juga, dan udah ada bagian showernya juga.
Dan untuk ini udah keramik juga. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Dan di sini juga bisa ditaruh perkakas ya. Nah, kalau yang mau tanya-tanya bisa langsung hubungi di 0895 3410 3396. Terima kasih. Kita lanjut reviewan di bagian kamar ketiga. Untuk kamar ketiga ini cocok banget buat anak kalian maupun umur 8 tahun sampai pun ke 18 tahun. Karena apa? Di bagian kamar ketiga ini cocok banget. Udah tersedia satu kasur, dari bagian dindingnya juga lumayan bagus, udah di upgrade. Dan untuk pencahayaan juga bisa masuk karena ada jendela, bisa ditaruh lemari bagian sini maupun ditaruhin perkakas anaknya. Dari bagian misalnya pengen taruh PS maupun taruh buku-buku maupun taruh mainan, bisa kita taruh sini. Jadi kayak misalnya buku komik. Nah, untuk di bagian sini bisa kalian taruh kayak TV, PlayStation maupun segala macam. Nah, kalau yang lebih enaknya itu ketika kita duduk lagi di sini nih anaknya, pencahayaannya masuk banget. Karena apa? Ini untuk pemandangannya lumayan bagus. Karena apa? Serpong Natura City itu menghijaukan lokasi dari masing-masing klaster itu pasti ada tanamannya. Jadi nggak perlu khawatir untuk pemandangannya tuh takut nggak kelihatan. Kalau udah kunjungan pasti kelihatan, pasti mau dong melihat rumah seperti ini cocoknya. Nah, informasi lebih lanjut bisa like, komen, dan subscribe. Nah, buat Bapak Ibu atau kakak-kakak sekalian, mungkin itu saja video yang bisa aku kasih. Dari aku pribadi minta maaf kalau ada salah kata maupun penjelasan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Nah, kalau mau tanya-tanya seputar rumah, 1 lantai maupun 2 lantai, dan kita ada unit yang VIP-nya apa aja, kita ready. Soalnya dari 1 lantai itu harga start dari 600 jutaan, dan kita harga 2 lantai dari 1,2 M sampai harga 3,3 M. Nah, untuk dari Berlian, izin pamit. Mungkin lain kali bakal mereview video perumahan lain-lainnya di masing-masing klaster. Dari Berlian undur diri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.